bersama dengan Ibu Neti. Hari ini kita akan belajar IPS dengan judul jenis dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam ada dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan atau dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Kita masuk kepada sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dan keberadaannya selalu tersedia setiap saat. Contohnya, air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan hutan. Manfaatan sumber daya alam terbarukan. Yang pertama, air. Berfungsi untuk mengairi sawah, memelihara ikan, rekreasi, sarana transportasi, dan PLTA. Yang kedua, udara. Digunakan untuk proses respirasi atau pernapasan manusia dan hewan, serta proses fotosintesis tumbuhan. Yang ketiga, tanah. Untuk menyimpan cadangan air di permukaan bumi sebagai pemukiman, lahan pertanian, serta menyimpan zat-zat makanan bagi tumbuhan. Berikutnya yang keempat, hutan. Hasilnya dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bahan baku untuk membuat perabotan. Sebagai hutan lindung, fungsinya melindungi tanah dari erosi, banjir, dan tanah longsor. Sebagai hutan produksi, merupakan penyedia bahan baku industri dan kerajinan. Sebagai hutan wisata, merupakan tempat rekreasi dan wisata. Dan sebagai hutan suaka alam, merupakan tempat untuk memelihara dan melindungi flora dan fauna. Kelima, hewan dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan dan dapat diternakkan untuk mengambil daging, susu, telur, dan sebagainya. Yang berikutnya, tumbuhan dapat dibudidayakan melalui kegiatan pertanian dan perkebunan untuk mencukupi kebutuhan pangan atau sebagai komoditas ekspor. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam tidak terbarukan. Pengertiannya adalah semua bahan yang terbentuk oleh proses alam dan setelah dimanfaatkan oleh manusia tidak tergantikan dengan yang baru. Sumber daya alam tidak terbarukan ada 3 kelompok, yaitu yang pertama, sumber daya alam bahan energi adalah sumber daya alam penghasil tenaga atau bahan bakar. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kedua, sumber daya alam bahan logam adalah bahan tambang yang berwujud biji. Contohnya biji besi, emas, perak, tembaga, nikel, timah, dan bauksit. Ketiga, sumber daya alam bukan logam adalah batuan dan tambang bahan baku industri tetapi bukan logam. Contohnya belerang, intan, aspal, dan marmer. Manfaatan sumber daya alam tidak terbarukan yaitu yang pertama, bahan tambang logam itu sebagai bahan baku pembuatan perhiasan, kabel, pembuatan mesin pabrik, dan perabotan rumah tangga. Yang kedua, bahan tambang bukan logam. Itu sebagai bahan bangunan, bahan baku industri dan obat-obatan, kain, korek api, batu baterai, perabot rumah tangga, pupuk, serta bahan pelapis dan pengeras jalan raya. Yang ketiga, bahan energi, yaitu sebagai penghasil bahan bakar. Sumber daya alam akan cepat habis jika tidak diimbangi dengan usaha pelestarian. Berikut cara menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam terbarukan. Yang pertama, tidak membuang sampah dan kotoran ke danau, sungai, dan laut. Yang kedua,
melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga, menggunakan pupuk organik, penanaman tumpang sari, tidak menebang pohon sembarangan, serta mengadakan irigasi yang baik. Yang keempat, tidak menangkap hewan langka dan merusak hutan lindung. Berikutnya, cara menjaga kelestarian sumber daya alam tidak terbarukan. Yang pertama, penggunaan bahan bakar alternatif seperti biogas dari kotoran ternak. Yang kedua, mengurangi pemakaian sumber daya alam tidak terbarukan, misalnya membiasakan diri menggunakan angkutan umum atau sepeda untuk bepergian. Inilah penjelasan tentang jenis dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Ibu harap anak ibu sudah paham ya untuk semuanya ini. Pilihannya ibu akan memberikan soal sebagai berikut. Demikian, sampai di sini pertemuan kita dalam pembelajaran kita. Terima kasih anak-anak ibu untuk kesediaannya dan sampai jumpa lagi.